Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Mbak Kinkin. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Groups and Organization pada pertemuan 7. I- Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Haura Zahra, yang kedua ada Naya Kamila, yang ketiga ada Nicholas Marshall, saya sendiri, dan Kesha Devita Iriasa. Grouping. Grouping didefinisikan sebagai cara berunding yang digunakan oleh anggota kelompok ketika keinginan mereka untuk mencapai suara yang bulat, mengesampingkan motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang tersedia. Asumsi dari pemikiran kelompok yang pertama adalah tingkat kohesif. Ada tiga hal pokok yang mengasumsikan teori ini. Yang pertama adalah tingkat kohesif, di mana kohesif kohesif sendiri terjadi jika masing-masing pribadi memiliki sentimen atau emosional yang sama. Yang kedua ada masalah afiliatif, yang secara singkat mengartikan bahwa lebih baik penerima masukan terlebih dahulu dibanding menolak masukan dari awal, karena asumsi ini lebih mengarah kepada kelestarian kelompok daripada masalah yang dibahas. Yang ketiga adalah asumsi pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini difokuskan terhadap kelompok yang menghadapi sebuah keputusan, yang menekankan bahwa kita harus melihat alternatif daripada keputusan-keputusan suatu kelompok, bahkan anggota dari kelompok itu sendiri. Selanjutnya ada kondisi yang ada sebelum keadaan kelompok kecil. Yang pertama adalah kohesivitas kelompok. Kohesif sendiri berarti tingkat atau nilai kelekatan seseorang pada kelompok, sejauh mana anggota kelompok bersedia untuk bekerja sama. Yang kedua ada faktor struktural, di mana Janis mengatakan hal yang penting dalam mengisolasi suatu struktur kelompok atau kelompok agar tidak terpengaruh dunia luar. Yang ketiga ada tekanan kelompok, di mana tekanan ini berasal dari dua, internal dan eksternal, yang membangkitkan pemikiran kelompok. Ketika pemimpin mendapatkan sesuatu yang besar, pemimpin tersebut merencanakan bagaimana hal tersebut dapat diselesaikan. Selanjutnya, ada gejala pemikiran kelompok. Yang pertama, ada overestimation atau penilaian yang berlebihan. Hal ini disebabkan oleh tumbuhnya ilusi kekebalan dan keyakinan adanya moralitas sendiri di dalam kelompok tersebut. Yang kedua, ada berpikiran ketutup atau closed-mindedness yang disebabkan oleh stereotip kelompok luar dan rasionalisasi aktif. Yang ketiga, ada tekanan menuju keseragaman atau homogeneity yang disebabkan oleh empat hal. Yang pertama, penyensoran mandiri, ilusi kebulatan suara, penjaga pikiran yang pilih, dan tekanan terhadap para pengeliru. Yang selanjutnya, ada cara berpikir sebelum beraksi untuk menjaga pemikiran kelompok, di mana Janis menyarankan agar kelompok terlibat dalam pengambilan keputusan yang waspada. Ia menyarankan hal yang pertama adalah melihat berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh anggota kelompok. Yang kedua, mengembangkan dan meninjau rencana aksi dan alternatif. Yang ketiga, mengeksplorasi konsekuensi dari setiap alternatif. Yang keempat, menganalisis rencana aksi yang sebelumnya ditolak ketika informasi baru muncul. Dan yang terakhir, memiliki rencana kontingensi untuk saran. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah structuration theory. Aturan dan struktur dalam sebuah organisasi sangat penting untuk memberikan panduan dan menetapkan harapan terkait perilaku dan komunikasi. Ketidakpastian bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, struktur dan aturan diperlukan untuk memberikan kejelasan dalam setiap situasi. Nah, aturan-aturan ini tidak hanya memberikan panduan, tetapi juga memungkinkan pengaruh dan perubahan dalam organisasi. Giddens pada tahun 1979 dan 1993 mengatakan bahwa struktur dan aturan yang kita buat dapat membatasi perilaku kita, namun juga memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Giddens juga membedakan antara konsep sistem dan struktur, di mana sistem mengacu pada kelompok atau organisasi itu sendiri dan perilaku yang dilakukan untuk mencapai tujuannya. Sedangkan struktur mengacu pada aturan dan sumber daya yang digunakan anggota untuk menciptakan dan mempertahankan sistem serta memandu perilaku mereka. Boleh di next? Oke, sistem selanjutnya adalah asumsi teori. Ada 3 asumsi teori. Yang pertama adalah kelompok dan organisasi diproduksi dan direproduksi melalui penggunaan aturan dan sumber daya. Pada asumsi pertama ini, Giddens berpendapat bahwa setiap tindakan atau perilaku menghasilkan sesuatu yang baru yang disebut sebagai tindakan yang baru. Yang kedua adalah aturan komunikasi berfungsi sebagai media dan hasil dari interaksi-interaksi. Asumsi kedua ini mengatakan bahwa aturan dalam sebuah kelompok berperan sebagai panduan dan pembatas perilaku. Yang ketiga adalah struktur
kekuasaan hadir dalam organisasi dan memandu proses pengambilan keputusan. Asumsi ketiga menyatakan bahwa kekuasaan adalah kekuatan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam organisasi. Boleh next. Selanjutnya adalah elemen teori strukturasi. Yang pertama, agensi dan refleksivitas. Agensi adalah perilaku atau aktivitas yang dilakukan manusia yang dipandu oleh aturan dan konteks di mana interaksi terjadi. Refleksivitas juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengartikulasi alasan dari pilihan perilakunya. Yang kedua adalah dualitas struktur, yaitu menurut prinsip dualitas struktur, anggota organisasi bergantung pada aturan dan sumber daya untuk memandu keputusan mereka tentang perilaku atau tindakan yang akan mereka gunakan dalam komunikasi mereka. Dan yang terakhir adalah integrasi sosial. Konsep ketiga ini mengacu pada timbal balik perilaku komunikasi di antara orang-orang dalam interaksi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada Organizational Culture Theory yang dicetuskan oleh Pakanowski dan O'Donnell Trujillo. Beliau mengungkapkan bahwa organisasi lebih baik dipahami lewat lensa budaya. Ide ini awalnya dicetuskan oleh Clifford Geertz. Jadi budaya yang dimaksud oleh Pakanowski dan O'Donnell Trujillo ini adalah cara hidup dalam organisasi. Geertz juga mengungkapkan bahwa ada metafora kultural, yaitu jaringan laba-laba ini disamakan dengan budaya, yang mana jaringan laba-laba ini masing-masing berbeda dan masing-masingnya unik. Nah, Geertz ini mengungkapkan bahwa budaya juga sama. Budaya ini masing-masing berbeda dan budaya ini masing-masing unik dan patut diapresiasi. Kemudian ada dasar dari Organizational Culture Theory, yaitu etnografi, yaitu metodologi kualitatif yang mengungkapkan dan menafsirkan artefak, cerita, ritual, dan praktik untuk mengungkapkan makna dalam budaya. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada asumsi teori. Yang pertama itu anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan rasa bersama tentang realitas organisasi sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai organisasi. Yang kedua, penggunaan dan interpretasi simbol. Dan yang terakhir ada budaya bervariasi di seluruh organisasi dan interpretasi tindakan dalam budaya-budaya ini sangat beragam. Kemudian yang terakhir ada communicative performances, yaitu ada 5 jenis. Ada ritual performances, passion performances, social performances, political performances, dan yang terakhir ada enculturation performances. Boleh di next? Selanjutnya itu ada Organizational Information Theory. Teori informasi organisasi adalah salah satu cara untuk menjelaskan bagaimana organisasi memahami informasi yang membingungkan atau ambigu. Ini berfokus pada proses perorganisasian anggota organisasi untuk mengelola informasi daripada struktur organisasi itu sendiri. Boleh di next. Selanjutnya itu ada teori sistem umum. Teori sistem umum Ludwig von Bertalanffy paling sering dikaitkan dengan pendekatan sistem. Von Bertalanffy percaya bahwa pola dan keutuhan ada di berbagai jenis fenomena. Untuk itu, ia mengusulkan bila terjadi gangguan pada salah satu bagian sistem, maka akan berdampak pada keseluruhan sistem. Pemikiran sistem sangat berguna dalam memahami hubungan timbal balik yang ada di antara berbagai unit organisasi. Organisasi biasanya terdiri dari departemen, tim, atau kelompok yang berbeda. Tim dari Dallas bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana publisitas untuk mendapatkan kepercayaan publik bahwa komputer neobank akan kompatibel untuk tahun 2000. Boleh di next. Teori evolusi sosial kultural. Teori evolusi awalnya dikembangkan untuk menggambarkan proses adaptasi yang dialami organisme hidup agar dapat berkembang dalam lingkungan ekologi yang menantang. Charles Darwin menjelaskan adaptasi ini dalam istilah mutasi yang memungkinkan organisme beradaptasi dengan berbagai lingkungannya. Beberapa organisme tidak dapat beradaptasi dan mati, sedangkan organisme lainnya mengalami perubahan dan menjadi makmur. Mereka yang tidak melakukan upaya untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan mungkin akan menghadapi konsekuensi yang parah. Selanjutnya. Kronologi konflik Demokrat dari klaim kepemimpinan hingga saling lapor. Konflik yang terjadi di sini melibatkan organisasi besar, yakni Partai Demokrat, di mana partai ini pernah mengalami polemik kudeta kepemimpinan yang pada awalnya konflik ini terjadi karena lemahnya kepemimpinan AHY. Salah satu pakar komunikasi politik mengatakan bahwa konflik internal yang terjadi pada Partai Demokrat yang berujung KLB akibat kepemimpinan AHY yang lemah. Kubu KLB menduga Demokrat ini ingin memakai prinsip politik dinasti. Selanjutnya, terima kasih kepada Mbak Kinkin telah memberikan kami kesempatan dalam berpresentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.